pekerjaan itu tandanya dia sering pecat. Kita membanding-banding dengan portofolio kita sehingga kita overthinking dan sedih dengan capaian kita hazan. Bahasa gampangnya sekarang social comparison, membanding-banding. Ini melumpuhkan. Dua hal ini, sedih dan overthinking, menciptakan situasi yang kedua. Kata Rasulullah, doa lagi. Hilangkan perasaan overthinking dan juga perasaan sedih agar kamu enggak masuk ke level yang kedua. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketidakberdayaan, al-ajz itu. Lemah, tidak berdaya. Bukan lemah artinya letoy, lesu, lunglai, bukan. Tidak berdaya, kayak saya nggak mampu, kayak nggak bisa, nggak kepikiran, ini bukan bakat saya, ini bukan skill saya kayaknya nggak bisa melakukannya. Tidak berdaya. Nah, ketidakberdayaan itu kadang-kadang bukan fakta, tapi perasaan. Karena semua orang yang memulai sesuatu pasti ada langkah pertamanya. Ketika belajar, oh baru tahu gini caranya, mulai bisa, akhirnya jadi ahli, akhirnya jadi pakar, akhirnya jadi guru. Tapi perasaan ajaz itu memblok seluruh potensi karena kita langsung mengatakan di depan tantangan, kayaknya saya nggak bisa deh. Sering telinga saya mendengar kalimat kayak gini dari anak-anak muda, padahal masih segar. Literasinya tinggi, bahkan anak S1, bahkan S2. Kayaknya nggak bisa yang kayak gini. Kalimat pertanyaan adalah nggak bisa. Kalimat pertama yang terucap adalah I cannot, I'm not capable. Itu kata Rasul. Gara-gara perasaan, sedih, overthinking, akhirnya orang itu merasa tidak berdaya. Ingat ya, merasa tidak berdaya bukan berarti nggak bisa. Yang kedua, perasaan overthinking dan sedih itu menciptakan anak-anak muda yang kesel, alias bahasa Inggrisnya itu hoream. Al-kasal itu malas. Karena kita sudah punya pikiran, saya nggak mampu, nggak berdaya, saya sedih. Toh tahun kemarin banyak yang gagalnya. Januari saya semangat, Februari sampai Desember ancur-ancuran. Ngapain lagi saya berubah? Ngapain lagi saya membuat revolusi baru? Nanti juga gagal lagi. Capek, malas, sedih. Akhirnya kita tidak mau bergerak, mager. Itu bahaya sekali. Efek perasaan tidak berdaya dan malas menciptakan situasi ketiga. Kata Rasulullah, doakan ini. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Sebentar, yang ketiga itu Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Perasaan tidak berdaya dan malas itu menciptakan situasi yang menjadi real. Juben, aku berlindung kepada Allah dari rasa pengecut, sifat pengecut, dan bukhl, sifat bakhil. Orang-orang yang ngerasa tidak berdaya, tidak mampu, orang yang malas, pada akhirnya dia tidak berani mengambil risiko, tidak berani mengambil peran, tidak berani ada tantangan baru dia coba, tidak berani mengeksekusi peluang-peluang, tidak berani ada investasi. Ini kalau mau, ini saya ada modal 100 juta, tapi nanti harus balik modal ya. Dalam setahun saya ingin untung, harus berlipat ganda jadi 200 juta. Wah kayaknya berat deh, padahal banyak orang yang mencari modal 100 juta. Begitu di depan mata ada, belum tentu berani. Contoh lain sederhananya. Akang kapan saya akan dinikahi, orang tua saya udah nanya, gini deh, saya aja income ini belum jelas, ini memang sudah ada pekerjaan, tapi tabungan masih 20 juta, pernikahan kan 200 juta butuh modalnya itu, walimahnya. Pada kesempatan di depan mata, belum tentu ada orang yang kita sukai mau dengan kita, ya kan? Belum tentu ada orang yang mau dengan kita sukai, orang tuanya setuju. Belum tentu ada orang yang saling suka, orang tua setuju, tapi siap menikah. Tapi kadang-kadang begitu ada peluang di depan mata, kita nggak berani melangkah. Itu yang namanya al-juban, rasa kepengecutan. Karena kadang-kadang masalah-masalah real yang dihadapi itu tidak lebih besar dibanding pikiran kita sendiri. Peluang, bisnis, karir, lewat. Hanya karena kita tidak berani mengambil risiko. Life is risk, sobat-sobat. Choose your risk. Ingin diam, tidak memiliki program olahraga rutin setiap pekan, itu berisiko. Tapi olahraga tiap pekan juga berisiko. Risiko capek, keringetan, risiko waktu habis. Tapi nggak mau ngambil itu, berisiko juga. Masalah kardio kita, otot-otot kita,
kelenturan tidak terjaga, akhirnya gampang sakit. Hidup semuanya risiko, sobat-sobat. Ingin menikah risiko, tidak menikah risiko juga, siap-siap. Setiap dengar lagu Payung Teduh, setiap mendengarkan musik melodi yang halus, dan setiap mendengarkan tausiah muhasabah yang menyentuh hati, nah siap-siap menderita. Semuanya penuh risiko. Choose your risk. Pilih risikonya. Nah, orang-orang yang akut aljubennya, pengecutnya, dia tidak mau mengambil risiko. Kalkulatif sekali. Akhirnya tidak maju-maju, tidak melangkah. Efek yang lainnya dari perasaan sedih dan perasaan overthinking itu pada akhirnya al-bukhl, bakhil. Bakhil, tidak mau memberi, tidak mau berkontribusi, tidak mau nyumbang. Jangankan uang, waktu aja tenaganya nggak mau. Dalam kehidupan sosial kita, sobat-sobat, kita mengapresiasi, hormat, kagum, suka, kita juga respect ke orang-orang yang memberi lebih banyak dibanding menerima. Nggak harus pahlawan besar ya, tapi orang-orang yang membersihkan itu paling dibutuhkan oleh masjid itu. Orang-orang yang siap bantu paling dibutuhkan. Orang yang siap volunteer, orang yang ketika rapat on time, itu adalah orang-orang yang tidak bakhil dengan waktunya, dengan tenaganya, dengan pikirannya. Memang rapat itu nggak capek, itu menguras energi pikiran. Energi pikirannya bisa dipakai loh untuk bercengkerapa dengan anak istrinya, untuk nonton Netflix. Pikiran itu bisa dipakai untuk mikirin bisnis dia, tapi dipakai untuk rapat dengan masjid. Itu adalah orang-orang yang memberi, orang-orang yang tidak bakhil. Tapi kehidupan kita ini dipenuhi oleh orang-orang yang serba takut, serba khawatir, akhirnya bakhil. Bukan hanya uang, bahkan bakhil waktu, bakhil pikiran, tidak mau memberi, tidak mau berkontribusi. Nah, ketika generasi muda dijangkiti oleh sifat seperti ini, maka akan muncul sebuah generasi yang memang sukses, karirnya melesat, tapi memikirkan hanya buat diri sendiri dan keluarganya. Inilah yang membuat orang-orang makin sulit. Kenapa? Karena tidak ada social solidarity. Gara-gara apa? Gara-gara orang takut dengan dirinya sendiri. Ketika Abu Bakar As-Siddiq itu ditanya oleh bapaknya, "Nak, kenapa kamu ini membelikan seluruh hartanya bagi orang-orang yang miskin?" Bilal dibeli, dimerdekakan. Amir bin Fuhairah dibeli. Lalu juga orang-orang yang gak punya modal dibiayai untuk hijrah. Duit kita habis. Kenapa enggak kamu beli budak-budak yang gede, nanti jadi bodyguard kamu? Memang jawaban Abu Bakar itu jawaban yang sangat tawadhu ya. Aku hanya meminta ridho Allah, sederhana kayak gitu. Tapi kalau dianalisa itu enggak sekedar cuman jawabannya yakin pada Allah, enggak. Abu Bakar yakin dengan potensi dirinya. Bahasa Inggrisnya itu kan confidence. Bahasa kitanya percaya diri. Dia yakin bahwa dia kalau pindah ke Madinah, memulai dari nol, dia punya otak, tangannya bisa menciptakan uang, skillnya bisa membangun bisnis. Sehingga pindah ke Madinah nggak bawa apa-apa, dia nggak bawa sofa, nggak bawa karpet, hanya bawa satu kantong uang aja dan pakaian. Nyampe ke kota yang baru, dia jadi orang kaya baru. Rata-rata orang-orang Mekah itu, sobat-sobat, ketika ke Madinah, dia nggak bawa banyak barang. Dia membawa badannya aja. Ditawari, mau rumah, saya bagi 2. Mau sawah ladang, saya bagi 2. Ada 2 unta, 1 buat kamu. Mereka nggak mau. Karena mereka yakin di dalam dirinya punya kemampuan yang banyak untuk menciptakan kemakmuran. Nah, orang yang seperti itu, dia nggak akan bakhil. Kenapa? Yakin dengan dirinya sendiri. Orang-orang yang tidak mau memberi, tidak mau berbagi, tidak mau berkontribusi, sudah bisa dipastikan dia defisit dengan dirinya sendiri. Karena penuh kekhawatiran. Buat diri saya aja nggak bisa, bagaimana buat orang lain? Repot, weekend. Saya fokus ada part-time, ada kerjaan. Dia tidak mau berbagi. Padahal rumusnya sederhana. Intan surullah yansurkum. Kamu menolong agama Allah, kamu berbagi, Allah yang akan menjadi backing kamu. Menolong kalian dan mengokohkan kedudukan kalian. Yansurkum wajud sabit akdamakum. Ketika ini terjangkiti, barulah efeknya terlihat secara sosial. Level yang keempatnya, Rasul mengatakan, berdoalah wahai Abu Umamah, Allahumma inni a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Dari lilitan utang dan intimidasi orang lain. Jadi orang-orang yang tidak selesai dengan perasaan dirinya sendiri, pada akhirnya secara sosial hidupnya susah, banyak utang, pinjol. Kenapa? Ya memang tidak berdaya. Dan yang kedua,
banyak takut dengan orang. Walaupun tidak secara finansial. Ketemu orang dikit aja pakai baju bagus sedikit, punya jabatan, ya agak mentereng sedikit, udah kayak gini. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus duduk? Kenapa harus cium tangan ke pejabat? Kenapa harus takut? Begitu lagi naik motor ada polisi, langsung takut gitu kan. Iya karena nggak bawa SIM ya. Banyak takutnya dengan orang. Nah inilah efek dari orang-orang yang tidak selesai dengan pergulatan diri sendiri. Ujungnya adalah kesulitan ekonomi dan intimidasi politik. Banyak takutnya oleh orang, banyak ditindasnya, banyak dibulinya oleh orang, banyak dilecehkan, banyak dicemooh, banyak dihina, dan kita tidak fight, tidak berani melawan. Nah ini semua akarnya adalah dari perasaan sahabat-sahabat. Maka poin pertama, yuk siap hilangkan, siap kita buang. Buang seluruh aura negatif, buang seluruh kesedihan, bilang ke diri sendiri insya Allah 2026 melesat bersama. Bilang 2026 siap melesat bersama. Ayo. Jadi buang semua pikiran negatif itu. Sekarang mari kita bicara masa depan. Jangan sedih lagi. Kemarin pernah gagal, biarin. Kemarin pernah putus, biarin. Kemarin pernah apa? Kalau orang tua meninggal beda lagi ya. Tapi kemarin pernah dapat sedih, cari peluang-peluang baru sekarang. Nah, begitu masuk 2026 sobat-sobat, mulailah menatap masa depan dengan harapan, dengan optimisme. Bikin planning, bikin rencana-rencana yang realistis. Yang realistis. Kadang-kadang sobat-sobat, saya sering mengajarkan ke banyak menti-menti saya itu tentang konsep bermimpi besar, ambisi yang sangat besar. Iya betul, tapi itu jangka panjang. Ya di sini kan banyak yang sering ikut training-training saya. Saya sering mengajarkan bermimpi jangka panjang. Tapi bukan berarti seluruh target jangka panjang itu dieksekusi dalam 1 tahun. Misal ya, saya ingin menjadi orang yang giat baca buku. Lihat orang-orang hebat, Bill Gates baca 50 buku. Coba Anda coba 50 buku. 50 buku setahun, berarti sebulan berapa? Kira-kira 5 ya. Bayangkan 5 buku. 4 buku lah sebulan misalnya. 48 buku setahun. 4 buku sebulan orang yang tidak terbiasa baru baca 10 menit udah ngantuk itu. Doanya berubah. Rabbi zidni ilman. Udah 10 menit. Bismika Allahumma ahya. Wa bismika amut. Tidak semuanya harus sekaligus. Melihat iklan Deddy Corbuzier langsung kita kan ingin ngangkat barbel yang 40 kg. Bisa, insya Allah bisa. 10 kali itu 2 set bisa. Besoknya diurut insya Allah. Jadi banyak hal yang kita inginkan, tapi marilah realistis. Rasulullah mengajarkan caranya. Satu caranya yang ingin saya share di sini sobat-sobat. Saya nggak ingin ngomong hal yang besar ya. Saya ingin ngomong hal yang kecil, jangka pendek. Setahun aja Nabi memberikan rumusnya. Rumus kenabian ini. Afdalul a'mali kata Nabi. Adwamuha wa inaqalla. Amal terbaik adalah yang paling konsisten walaupun sedikit. Konsisten walaupun sedikit. Kita udah dapat hadis ini dari zaman bahula 14 abad yang lalu. Rasulullah mengajarkan kita. Satu kaidah, slow progress but sure. Progres sedikit-sedikit tapi pasti. Itu akan menciptakan akumulatif, efek akumulatif. Hari ini baru mulai banyak para peneliti, psikolog, para ahli pendidikan, para trainer, para ahli pengembangan diri. Mereka banyak menulis konsep-konsep ini. James Clear menulis Atomic Habit. Ada yang menulis konsep micro habit. Oh banyak sekali ada yang menulis dalam perspektif neurologi, bagaimana cara kerja otak dengan membangun sedikit-sedikit kebiasaan. Banyak konsepnya, tapi sederhana prinsipnya itu. Sederhana, alon-alon asa kelakon. Sederhana sekali. Jadi ketika kita bikin resolusi, stop menuliskan semua yang Anda capai seumur hidup di tahun 2026. Hanya ada 365 hari Bapak Ibu, Akang Teteh. Hanya ada 12 bulan, sedikit sekali. 52 pekan itu enggak banyak. Jadi realistislah bikin. Nah sekarang mulailah bikin, mulailah berencana, mulailah bercita-cita, mulailah menaruh harapan. Tapi dalam konteks hanya 52 pekan. Apa yang perlu dipenuhi? Nah kadang-kadang mood di akhir tahun itu menentukan program apa yang akan kita tulis sepanjang tahun misalnya. Tergantung kajiannya sih.
Kalau kajian ini, kalau saya ini coba membawa yang sangat komprehensif, utuh berbagai aspeknya. Nyantai aja nih kajian kita. Tapi kalau Anda masuk kajian, isinya tentang api neraka, insya Allah sepanjang tahun, programnya adalah Qiyamul Lail, tilawah Quran, tahfiz, insya Allah itu. Kalau Anda mendengarkan kajian tentang, Bapak Ibu, lihat sekarang, angka diabetes tinggi. Dia penyakit jantung di mana-mana sekarang. Barusan kemarin ada yang meninggal usia 25 tahun. Gara-gara jantung. Ah, tahun depan programnya apa? Pilates, padel. Ketika mau nulis padel, checklist pertamanya bukan latihan, beli outfit. Checklist keduanya, beli tongsis. Jadi mood di akhir tahun kadang-kadang mempengaruhi apa yang akan kita susun sepanjang tahun ke depan. Nah, cobalah agak komprehensif, seimbang. Kenapa? Karena yang akan sampai ke tujuan itu adalah orang-orang yang tawazun, yang seimbang. Maka semua aspek itu perlu dipenuhi, perlu diisi. Kalau dulu para ulama itu seperti Said Hawa membagi menjadi 3. Ruhiyah, akliyah, jasadiyah. Spiritual, fisik, dan juga intelektual. Tapi saya ingin membaginya menjadi 4. Sekarang ini para ahli pendidikan, ahli pengembangan diri umumnya membagi 4. Intelektual, emosional, spiritual, dan fisik. Spiritual dan emosional dipisah. Ini 2 hal yang berbeda. 4 aspek ini setiap orang pasti beda-beda kadarnya. Tergantung ada inginnya kayak gimana endingnya. Tapi semua aspek ini perlu ada programnya dan jangan terlalu banyak, dikit-dikit aja. Intelektualnya apa, spiritualnya apa, emosionalnya apa, fisiknya apa. Semuanya perlu ada porsi. Intelektual, apa intelektual? Ya pikiran, bacaan, kajian, kuliah, riset, itu bikin program. Saya tahu banyak sobat-sobat semua yang sudah penuh dengan program-program kuliah dan juga silabus, target-target bacaan, beban berat dari pembimbing, orderan untuk tolong tulisin jurnal juga ada kadang-kadang kan. Penuh dengan aktivitas intelektual bagi mahasiswa. Tapi sobat-sobat, pikiran kita ini akan terstimulus oleh tema-tema yang memang kita minati. Tema-tema yang kita merasa enjoy. Kuliah itu ada memang orang-orang yang kuliah sejak awal punya pandangan yang sangat tajam. Saya kuliah ini karena saya memang enjoy. Saya terobsesi dengan bidang ini, saya kuliah ini. Ketika baca itu asik. Kalian udah baca 20 jurnal belum? Apa 20 jurnal? 100 deh harusnya gitu. Bagi orang-orang yang antusias. Tapi orang-orang yang kuliah itu tidak terlalu sadar karena pilihan pribadi, mungkin karena diminta orang tua, karena hanya ingin kerja. Bacaan itu sangat menjemukan. Ngerasa nggak? Capek baca itu. Nah maka jangan masukkan program kuliah itu menjadi rencana resolusi untuk intelektual, enggak. Udah itu rutinitas ya, anggap rutinitas. Tapi tulislah tema-tema, buku-buku, kajian-kajian, topik-topik yang memang enjoy dengan diri kita. Anda suka kajian keislaman ya tulis buku apa yang ingin Anda khatamkan. Saya ingin kenal Rasulullah, tulis 1-2 judul sirah nabawiyah, saya tamatkan sepanjang 2026. Saya suka tentang parenting, sekarang saya akan menjadi mamah muda, ya baca. Targetkan tuh beberapa topik tentang menjadi seorang ibu. Saya akan menjadi high value husband, nah, baca. Saya dengar dari banyak kawan saya yang bikin training-training tentang pernikahan, itu rata-rata training pernikahan itu diisi oleh perempuan. Kenapa laki-laki nggak ikut? Yang butuh ilmu ini kan bukan hanya perempuan ya, laki-laki juga butuh. Kenapa laki-laki umumnya nggak ikut? Karena gengsi. Yang kayak gini gampang rumah tangga itu. Saya udah bisa mandiri, otodidak bisa itu. Padahal ada ilmunya. Nah, banyak kegagalan rumah tangga gara-gara tidak mempelajari ilmu ini. Kalau Anda memang memiliki target menikah 2027, 1 tahun investasi itu berdampak besar. Berdampak besar. Dibanding bacanya di depan istri nanti. Lebih sulit itu. Beli buku Kiat Bagaimana Menyenangkan Istri. Wah, ketika istri baca itu, udah baca kan? Nih, tagihan Shopee baru. Jadi ketika sudah menikah lebih sulit. Sebelum menikahlah persiapan. Baca buku itu. Jadi target intelektual itu tiap orang bisa beragam, tapi tuliskan hal-hal yang memang Anda butuhkan, Anda enjoy, Anda happy di situ. Tulis, jangan ragu-ragu. Tapi saya bilang tadi, jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak, sedikit-sedikit aja. Kalau buku
Kalau kemarin jarang baca buku, setahun hanya 1 jilid buku beres, sekarang jangan 200 kali lipat. Ya paling misalnya 5 kali lipatnya lah. 3 kali lipat juga oke, setahun jadi 3 buku. Setahun 5 buku nggak masalah, tapi tahun depan jadi 10 buku. Tahun ketiga 2028 menjadi 20 buku. Begitu Anda sampai 50 buku dalam 5 tahun ke depan udah kayak Bill Gates kan bacanya. Hanya dalam 5 tahun 10 tahun. Tapi orang yang menargetkan membaca 50 buku setiap tahun, padahal belum pernah memulai, 10 tahun coba nggak akan jadi-jadi. Karena manusia itu butuh pentahapan. Adwa muha wa in qalla. Tulis ya, apa saja yang perlu kita masukkan ke dalam kategori intelektual. Mau buku, mau kajian, mau e-course, mau ceramah, mau kuliah umum, mau rekaman di YouTube, mau podcast-podcast, terserah ya. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda-beda. Yang jelas pastikan ada pertumbuhan. Kategori kedua, kategori emosional. Saya pernah mencoba mengidentifikasi mereka berbagai kitab-kitab klasik, juga riset-riset psikologi kontemporer. Lalu saya rekap, saya klasifikasi. Saya coba list apa saja kualifikasi emosional yang dibutuhkan oleh kita. Ada banyak, ada 35. Ada kategori sabar, turunannya ada. Konsisten, tekun. Ada kategori syukur, turunnya ada. Lembut, menghormati. Ada kategori azimah, turunannya ada. Ada banyak, ada 35. Kalau 35 ini kita laksanakan semua, menjadi karakter kita, udah kayak nabi itu. Mulia sekali. Tapi tahu nggak gimana cara manusia itu ingin bertumbuh? Ternyata manusia ingin bertumbuh itu ingin menguasai seluruhnya sekaligus. Padahal ya, begitu Anda membaca kitab-kitab tasawuf misalnya, kitab tasawuf, misalnya Anda baca buku Mensucikan Jiwa Imam Al-Ghazali yang dirungkes oleh Sayyidah Hawa, Tazkiyatun Nafs. Bukunya nggak terlalu tebal lah, paling 400 halaman gitu, 1 jilid. Karena aslinya berjilid-jilid, Ihya Ulumuddin itu. Untuk satu sifat, misalnya sifat apa ya, misalnya Kadmul Ghaid. Kadmul Ghaid itu menahan amarah. Menahan amarah doang. Itu riyadhahnya, latihannya, pengkondisiannya, bacaannya, makanannya itu banyak. Ada makanan yang menstimulus marah, ada. Ada. Siang-siang lagi macet-macetan di pasar, 2 jam belum jalan, Anda makan keripik Maici level 10 coba. Begitu keserempet sedikit langsung botol UC 1000 dilempar. Jadi ada makanan-makanan untuk melatih kesabaran. Ada aktivitas harian untuk melatih kesabaran, tidak marah. Jadi satu instrumen menahan marah, ada satu set latihan-latihannya. Ada satu set ibadahnya. Bisa di-mute. Jadi itu hanya satu sobat-sobat. Begitu Anda ingin, saya ingin melatih marah, tapi saya juga ingin melatih misalnya al-hazm. Al-hazm itu ketegasan. Latihannya beda bro. Latihan menahan marah dengan latihan al-hazm. Latihan al-hazm kadang-kadang ada orang-orang, saya ada menti yang memang kategorinya itu people pleaser. Jadi menyenangkan orang. Sangat easy going, ramah sekali. Ayo bantu ini Kang, ayo siap bantu. Semuanya serba mudah dia itu. Tapi dia mengorbankan prioritas dirinya. Gimana Kang, akhirnya saya kelelahan, burn out, banyak agenda terbengkalai. Tapi banyak orang yang suka dengan saya. Ada yang kayak gitu? Nah mungkin kurang al-hazmnya, ketegasannya. Latihannya bukan yang tadi. Latihannya kadang-kadang Anda harus latihan tegas. Latihan misalnya ketika tidak. Saat ngomong kayak gitu. Latihan seakan-akan Anda marah. Untuk latihan melatih ketegasan. Karena basicnya Anda easy going. People pleaser, menyenangkan orang, sangat pragmatik. Sangat pragmatik sekali. Orang yang seperti ini perlu dilatih, kadang-kadang perlu dilatih tegas, perlu dilatih. Nggak bisa seperti itu. Orang yang terbiasa easy going gitu, ngebrak meja dia akan bersalah sekali. Tapi itu salah satu latihan agar dia terbiasa tegas dan kuat. Itu nggak bisa dipakai oleh orang-orang yang tiap hari marah. Tiap hari marah nggak bisa. Ayo latihan Pak.
latihan nahan tangan gitu kan. Ngomong, diam, tangan diam di sini. Jangan berdiri, tarik nafas. Begitu mau ngomong, jangan lebih dari 100 kata per menit. Ini saya ngomong agak cepat ya. Saya ngomong kira-kira 100 kata per menit. Coba nih, salah satu ya latihan. Saya kasih contoh aja random ya. Salah satu latihan tidak marah adalah ngomong 50 kata per menit kalau ngomong maksimalnya ya. Berarti speednya gini nih. Saya tidak suka deh kalau kamu pulang ke rumah terlalu malam dan nggak mengabari. Gimana coba marah kayak gitu? Apalagi ketika kamu jalan keluar dengan cowok-cowok itu, saya tidak suka loh mas. Itu berkurang marahnya. Coba kalau 100 menit. Pulang jam segini, nggak ngabarin. Lihat centang cuma 2, dibaca juga biru tapi nggak dibalas. Pas saya lihat locationnya ternyata lagi di daerah Braga banyak dugam. Wah, 100 kata per menit, wah keluar seluruhnya gitu. Itu ternyata maksud saya adalah poinnya, satu skill atau satu akhlak gampangnya. Satu akhlak latihannya panjang. Satu akhlak. Anda ingin latihan ramah, senyum pisang kayak gini. Suka gak suka? Iya gak masalah. Latihan senyum pisang. Satu akhlak panjang latihannya. Jadi kalau 2026 saya ingin menjadi orang yang teladan, rajin, sumringah, sopan santun, tepat saliro, menyeberang pada tempatnya, rajin menabung. Saya ingin menjadi orang yang tegas, plus sesabar Nabi Muhammad, seberani Nabi Musa, seikhlas dan taubatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Juga kalau bisa gantengnya kayak beliau. Dan sekuat menahan musibah seperti Nabi Ayub. Coba. Semuanya ditulis di tahun 2026. Kapan latihannya? 12 aja. 12 aja sifat yang ingin Anda bangun sepanjang 2026. Saya udah mau bilang hari ini. Mustahil udah pasti. Satu sifat itu sebulan maksimal sebulan itu dilatihnya kalau 12 sifat. Padahal 1 bulan itu adalah pembiasaan level pertama. Puasa sebulan melatih sabar. Ya kan melatih sabar kan? Begitu lebaran besoknya udah gak sabar lagi kan? Udah hilang lagi. Sama Allah di reminder lagi. Oke, stop lagi nih. 2 hari kalian udah kayak nafsu hewan lagi. Semuanya dimakan. Coba puasa Syawal 6 hari. Diingatkan reminder lagi. Ayamul Bid, Senin Kamis lagi. Wah, terjadilah konsistensi dari sebulan di reminder. Anda baca riset-riset terbaru tentang ilmu otak, tentang bagaimana repetition itu. Diulangi berkali-kali, setelah itu jeda, repetisi, sampai akhirnya benar-benar jadi karakter. Dibiasakan, diulang-ulang, akhirnya jadi kebiasaan dan karakter. Nah, sebulan itu adalah tahap pertama aja. Tahap pertama untuk membiasakan. Nanti bulan kedua sampai bulan ke-6 itu pembiasaan. Setahun dilakukan, bulan ke-7 sampai bulan ke-12 repetisinya, insya Allah 1 tahun itu sudah menjadi karakter Anda. Tahun depan udah gak mikir. Anda semarah apapun begitu kan, Bang, oh iya ada apa? Wajahnya langsung senyum. Refleks, setahun senyum terus. Orang yang tidak terbiasa senyum, sebaliknya lagi nonton stand up komedi. Bang, iya ada apa? Karena tidak terbiasa senyum. Ketemu orang, template-nya itu adalah wajah jutek. Nah yang seperti itu sahabat-sahabat, saya bilang beneran, realistis. Paling ya setahun itu cuma 2-3 sifat baru. Karena satu sifat itu nanti perlu Anda latih, sebelum dilatih perlu Anda baca bukunya, teorinya, kajiannya, ilmunya dari berbagai sumber lah. Dari berbagai majelis taklim, dari berbagai riset, buku psikologi. Sampai Anda benar-benar, misal tahun depan saya ingin menjadi orang yang easy going karena saya terlalu jutek dan menjadi orang yang ramah. Itu banyak kajian, riset, bukunya tentang itu. Baca itu. Latihan. Bahkan latihan ketika Anda ada masalah, temui orang-orang yang sedang Anda benci untuk latihan aja. Nah, ini musuh politik saya nih, kemarin pilihan pilpresnya beda. Temui aja sengaja gitu. Aja ngobrol politik, begitu dia menjelek-jelekan calon Anda, nah di situ latihan. Oh gitu, memang calon saya goblok juga misalnya. Latihan, hanya buat latihan aja. Hanya buat latihan sahabat-sahabat.
Jadi satu sifat itu perlu diseriusi. Nah, kelemahan kita adalah menjadi orang-orang yang idealis, perfeksionis bahkan, semuanya digarap, akhirnya 1 tahun menargetkan 20 sifat. Gak ada yang berhasil. Desembernya nanti ceramah kajian Al-Latif 2026, bulan Desember. Nanya, Ustadz, kenapa ya saya gak jadi terus nih apa yang saya inginkan, padahal saya sudah mendengarkan Coach Elvandi tahun kemarin, dia bilang perlu membangun akhlak yang baru. Saya udah mencoba tapi gagal ya. Nanti yang isinya orang lain gitu kan. Berapa yang ditargetkannya? Hanya 20 sifat, ya pasti gagal lah. Tahun depannya 20 sifat lagi, gagal lagi. Sekarang coba bayangkan ya. Ini namanya efek akumulatif. Dan nanti rumusnya ada dari Rasulullah, rumusnya ada. 2026, sobat-sobat hanya menargetkan hanya 2 sifat. 2 sifat. Baca bukunya, kajiannya, dilatih konsisten. Sampai mengakar darah daging. 2026 beres. Resolusi 2027. Yang 2 sifat tadi, butuh pikiran Anda udah refleks. Tahun depannya. Sudah dibiasakan setahun, bakal refleks gak? Refleks. Contoh yang udah refleks gitu kan. Begitu ada kebakaran, semuanya akan keluar. Itu refleks. Kebakaran, oh bakal ada api, saya keluar, nggak akan. Anda akan tiba-tiba keluar langsung refleks. Nah, orang-orang yang sudah terbiasa, coba lihat orang terbiasa. Terbiasa misalnya kalem gitu. Ada tikus. Itu terbiasa kalem loh, betul. Orang yang tidak terbiasa kalem, orang yang geresak-gerusuk, begitu mendengar kayak gitu, dia langsung refleks, berdiri. Nah, setahun dilatih itu, dia akan kebakaran. Betul akan keluar, tapi orang yang terbiasa, tenang, al-hilm, tenang sekali, lembut. Karena sifat refleks langsung itu kadang-kadang bisa membahayakan juga. Semuanya ke satu pintu. Ada yang akhirnya bukan kebakar, tapi akhirnya kegencat, meninggal. Banyak yang kayak gitu. Padahal ada beberapa opsi lain, ketika kita mengambil waktu 1 menit yang mikir, mana? Itu rame. Kita coba buka yang lain. Dia nggak hanya mikirkan diri sendiri, buka yang lain juga, buka buat orang lain. Nah itu contoh, orang yang sudah refleks, sifat-sifat yang awalnya dilatih itu sudah nggak difikirkan lagi. Berarti 2027 Anda bisa menambah 2 sifat baru. Di akhir 2027 ada 4 sifat yang refleks Anda lakukan. 2028 nambah 2 lagi. Dalam 10 tahun berapa sifat yang sudah kita bangun? 20 sifat baru itu kalau kita mengerjakan prinsip Nabi. Afdalul a'mali adwamuha wa in qalla. Amal terbaik adalah yang paling konsisten walaupun dikit-dikit. Nah, itu ya, salah sifat, pilih 2 saja. Kategori emosional ya, akhlak gampangnya itu. Kategori ketiga, spiritual. Kaidahnya sama persis. Jangan semuanya. Anda ikut majelis taklim akhir zaman. Dajjal nanti lagi keluar. Imam Mahdi nanti huru hara. Sisa kubu, dengarkan. Wah, semangat beribadah. Langsung bikin list. Target Januari. Bahkan target harian. Pokoknya tidur kayak Rasulullah. Begitu Isya, gelap, tidur. Zoom lupakan. Kajian lupakan. Saya ingin tidur. Kenapa? Jam 2 malam. Qiyamul Lail. 11 rakaat aja, gak panjang-panjang. Rakaat pertamanya Al-Baqarah, insya Allah. Saya gak hafal, insya Allah sambil baca. Kan boleh ya. Dalam beberapa ulama membolehkan, dalam fikihnya boleh tilawah. Membaca sambil Qiyamul Lail. 11 rakaat ya. Setelah itu istirahat sebentar, sholat subuh, siap-siap di masjid dong. Masjidnya agak jauh 1/2 jam. Jalan kaki, lumayan, kardio. Beres subuh nanti al-maksurat dan tilawah Quran 1 jam. Jangan lupa di sela-sela kantor jam 10 izin buat duha. Siang diajak makan siang dong. Senin lunch. Ayo akhi kita makan. Itu ada rendang baru enak loh di sini lagi promo. Afwan saya lagi Senin Kamis. Nah, kan mantap keren. Senin Kamis. Target kan pasang target. Gitu terus setiap hari. Target kan kayak gitu.
Nah, saya nggak mau pesimis ya Pak ya. Saya ingin realistis. Kalau orang yang tidak pernah terbiasa kayak gitu, dijamin 3 hari. Hari keempat udah sulit itu. Kenapa? Karena memang tidak sunatullah. Tidak seperti sunatullah itu. Sunatullah itu perlahan-lahan seluruhnya, dikit-dikit. Qiyamul Lail boleh nggak 3 rakaat? 5 rakaat boleh nggak? Kenapa enggak? Yang penting ada konsisten. Nanti ada satu kaidah dari Rasulullah, ini kaidah. Rasul mengatakan, Innal hasanata tad'u ukhtaha. Setiap kebaikan-kebaikan itu akan mengundang kebaikan yang lain. Jadi begitu Anda enjoy 5 rakaat Qiyamul Lail, Anda ngerasa nggak puas, bakal tambah lagi nanti. Begitu Anda enjoy Senin Kamis, saya masih mampu nih, saya akan puasa Daud. Kebetulan lagi program nabung buat rumah. Hemat makan juga. Karena sudah enjoy, perutnya sudah terbiasa. Begitu Anda terbiasa baca Al-Quran 1 jam itu, sobat-sobat, yang tidak terbiasa duduk sila bukan sila ya, kalau bisa duduknya duduk seperti di antara 2 sujud. Kenapa? Saya dikasih tahu oleh seorang praktisi tulang. Kalau berduduk sila itu dalam waktu lama menyebabkan kiposis bungkuk. Ini bungkuk. Makin tua makin bungkuk. Kayak udang ya. Wah, langsung berubah posisi semua. Iya betul. Coba sila. Ada yang sila kayak gini gitu? Ada yang kayak gini sila? Sila otomatisnya gini sobat-sobat. Maka kalau Anda mau duduk lama di bawah gini, bawa karpet atau bawa sajadah yang tebal bagus sekali sebagai alas agar nggak sakit ini. Tapi gini, jadi ini lebih enak untuk punggung lurus. Ini dikasih tahu oleh praktisi tulang sahabat-sahabat. Nah, orang yang tilawah Al-Quran, apalagi di lantai, kalau tidak terbiasa fisiknya, konsentrasi pikirannya itu tersedot oleh sakitnya fisik. Jadi bukan hanya ngantuk, bukan hanya jenuh, tidak terbiasa itu. Maka ketika Anda ingin membaca Al-Quran 1 jam, ini spiritual ya, Al-Quran itu spiritual. Jangan langsung 1 jam kalau memang tidak terbiasa. Setiap sholat baca 10 menit saja. Tapi sebelum sholat, setelah sholat betul 5 menit. Maka dalam sehari semalam Anda membaca 50 menit. 1 juz beres itu 50 menit itu. 1 juz. Tapi betapa banyak di antara kita yang bahkan tidak menyelesaikan 1 juz per hari. Padahal resolusinya hatam Quran sebulan 3 kali. Tapi 1 juz sehari gak mampu. Padahal bisa lah 1 juz sehari. Dengan cara 5 menit tilawah sebelum sholat. Kan kalau Anda sholat berjamaah ataupun di masjid, kan pasti ada waktu 5 menit ya. Tilawah aja 5 menit. Itu enggak sulit kok. Simpan, beres, zikir. Zikir pilihannya ada subhanallah, setelah alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Nanti baca Al-Quran juga bisa zikir. Al-Quran itu zikir juga. Baca 5 menit. Maka Anda 10 kali baca Al-Quran kali 5 menit, khatam 1 juz per hari. Sebulan khatam Al-Quran. Tanpa terasa, resolusi saya hanya ingin membiasakan baca Al-Quran, tapi kok saya khatam 12 kali ya setahun ya. Misal gitu. Jadi ibadah-ibadah ritual itu pilih, jangan semuanya sahabat-sahabat, jangan seluruhnya. Kalau ibadah wajib udah pasti ya. Pokoknya tahun depan 2026 insya Allah saya akan sholat 5 waktu, udah pasti itu. Udah pasti, jangan yang itu. Tahun depan Ramadan saya akan puasa. Di luar ibadah wajib ya. Di ibadah wajib. Ayamul Bid, Senin Kamis, puasa Daud, Qiyamul Lail, tahajud, zikir pagi petang. Atau ada orang yang beberapa tarekat itu ada yang mengharuskan zikir 165 kali la ilaha illallah setiap sholat, setiap beres sholat. Kalau nggak selesai sholat yang subuh tadi, zuhur lupa, sibuk, maka isya dia harus membaca 1650 kali la ilaha illallah. Itu bayat mereka. Boleh nggak? Boleh ikut tarekat tertentu agar membiasakan zikir. Tapi biasanya banyak sekali konsekuensinya ya. Nah kalau Anda nggak ikut tarekat ya langsung aja. Langsung Anda bikin komitmen saya akan baca 1000 kali la ilaha illallah. Tapi 1 tahun itu jangan ditambah dengan walillahilham. Udah la ilaha illallah aja. La ilaha illallah aja 1000 kali. Saya hanya akan fokus
Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Sederhana kan? Tapi betapa banyak kita tidak melakukannya. Betul nggak? Betapa banyak kita skip subhanallah itu karena kita sibuk ada notif WA. Saya lihat dulu, oh nggak ada yang penting baru disimpan. Ada yang penting WA dulu. Jadi subhanallah, alhamdulillah, ilaha illallah itu sederhana memang. Orang tua kita yang dulu sering ke surau, orang-orang yang terbiasa di pesantren, mereka udah standar. Tapi kita orang-orang urban, orang-orang di kota, hiruk pikuk dengan perusahaan, itu sudah hilang ritual seperti ini. Nah kalau Anda ingin mengembalikannya, saran saya jangan banyak, 2 aja. 2, 3 cukup. 1, saya ingin subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar 33 kali. Udah itu dulu aja saya konsistenkan. Tahun depan baru tambah. Plus saya ingin duha aja. Duanya 2 rakaat aja, bukan 4 rakaat, bukan 8 rakaat. 2 aja. Tapi konsisten. Anda duha 2 rakaat selama 365 kali. Lebih baik dibanding Anda 8 rakaat sekali-kali. Nah sekarang pertanyaannya. Ibadah ritual apa yang perlu saya pilih? Kan banyak tuh. Duha dulu, qiyamul lail dulu. Apa yang perlu saya pilih? Sesuaikan dengan aktivitas sehari-hari Anda. Sesuaikan dengan risiko pekerjaan Anda. Karena pada dasarnya spiritual itu fungsi utamanya adalah memperbaiki kehidupan dalam sosial kita. Itu pada dasarnya itu. Puasa untuk biar apa coba? Agar kita sensitif, peka. Sholat buat apa coba? Masa nggak tahu sholat buat apa? Gak ada yang tahu? Inna sholata itu fungsinya. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Keji, perbuatan keji yang maksiat hewani, munkar, maksiat binatang buas yang menghancurkan, merusak. Nah, kalau misalnya Anda ada di lingkaran kekuasaan, pekerjaan yang penuh dengan hal-hal yang keji, perbanyak sholatnya. Perbanyak sholatnya. Jadi saya akan fokus tahun depan, saya akan menambah sholat sunat mutlak aja. Setiap wudhu saya akan sholat sunat. Walaupun waktunya asar, ba'da subuh, boleh nggak ba'da subuh sholat sunat? Boleh. Kalau sholat sunat misalnya diniatkan ba'da wudhu. Sholat sunat syukrul wudhu misalnya. Kalau setelah subuh itu kan nggak ada sholat sunat ya. Masuk masjid boleh nggak sholat sunat? Boleh. Anda memperbanyak sholat karena risiko pekerjaannya banyak dengan hal-hal yang fahsya'i wal munkar. Contoh lain ya. Ala bizikri, zikir itu untuk apa? Apa efek zikir terhadap keseharian kita? Apa? Tenang. Memberikan efek kita berpikir jernih. Kalau Anda punya kebutuhan, ini ruwet urusan saya ini. Saya sebagai tim strategis, leader, setiap hari saya harus melakukan decision making itu 10 kali. Pagi 5 kali, sore 5 kali, pusing saya capek. Padahal decision making itu perlu berpikir, berkontemplasi, membaca data. Wah pusing sekali. Ketenangannya kalau kata seorang penulis bestseller internasional, Vishen Lakhiani, dia menulis buku dahsyat, viral di mana-mana, jutaan eksemplar membuat dia menjadi bilioner. Judulnya 6 Steps of Meditation, 6 tahapan meditasi. Terkenal bukunya. Apa inti buku meditasi itu? Dia mengajarkan cara bagaimana teknik tarik nafas yang benar, bagaimana membangun ritme nafas yang benar sehingga gelombang otaknya dari beta turun ke alfa, turun ke delta sampai turun ke theta sehingga kondisi tenang sekali dia bisa berpikir jernih. Itu doang bestseller internasional. Kita sudah punya kaidah dari zaman dulu az-zikr. Cuman kita mempelajari zikir tidak seperti para ilmuwan mengajarkan meditasi dan efeknya secara karir dan sosial. Kenapa kamu perlu zikir? Iya tentu untuk ingat Allah. Apa efek ingat Allah pada kehidupan sosial? Anda tenang, menjadi orang yang kalem, menjadi orang yang memiliki self control yang tinggi, menjadi orang-orang yang memiliki pikiran yang tajam, punya konsentrasi. Bahkan sekarang saya sedang memasukkan konsep ini pada materi-materi tentang productivity. Mau di korporasi, training corporate, untuk mahasiswa.
kan sering mengalami brain rot ya. Kita sekarang susah konsentrasi, lalu juga gampang kita terdistract lagi baca sedikit, bahkan lagi baca artikel, lihat dulu lagi baca artikel, websitenya itu Detik misalnya, Kumparan, kan di pinggir-pinggirnya muncul kan, ting, Tokopedia. Munculnya, kita lagi baca bagaimana pengaruh geografi terhadap alam semuanya, terhadap peradaban sebuah bangsa, geografi sama dengan gunung, sama dengan jalan-jalan, Traveloka langsung. Nah ini kita klik, itu kan terdistract sobat-sobat. Pikiran manusia akhirnya daya konsentrasi, daya fokusnya itu tipis berkurang. Zikir, efek sosialnya, efek karirnya itu melipat gandakan konsentrasi dan fokus. Jadi kalau Anda ingin meningkatkan efek ini, ya Anda bisa meningkatkan zikirnya dengan Al-Quran, wirid Al-Quran. Boleh gak saya baca Al-Qurannya bukan Al-Baqarah sampai An-Nas, tapi baca Al-Qurannya saya Al-Muluk 20 kali? Boleh. Yasin hari Jumat aja? Boleh. An-Nas 100 kali? Boleh, terserah. Zikir dengan Al-Quran atau dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, terserah. Yang jelas pilih 1, 2 al-azkar, zikir atau ibadah ya ritual yang sunnah sebagai resolusi baru 2020. Nah, udah kebayang mau memilih apa? Kebayang Kang kalau saya akan memperbanyak istikharah Kang. Karena 2 orang ini dua-duanya bening. Nah bisa. Perbanyak istikharahnya. Itu kategori yang ketiga. Yang keempat ini yang paling sering dilupakan oleh kita yang paling muda. Yang segar. Ni'matani maqbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat kata Rasulullah yang sering dilupakan oleh manusia. As-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Fisik sering dilupakan. Maka sobat-sobat, ini jangan sampai bolong dalam resolusi ini. Ada resolusi fisik yang bukan untuk orang lain. Bukan untuk postingan medsos, bahkan keep your activity, your physical activity for yourself. Hanya buat Anda, karena efek medsos itu berbahaya sekali. Apa bahayanya? Ketika kita mengasosiasikan aktivitas fisik kita dengan media sosial, maka semangat tidak semangatnya kita tergantung pada engagement. Begitu engagement gak ada, drop tuh nanti semangat olahraganya gitu. Otot kita kan ingin dibentuk, misalnya ke gym. Di antara barbel gitu kan, treadmill, alat apa yang paling sering dipakai di gym, tahu nggak? Tahu apa? Tricep, bicep. Ahwat tahu nggak alat apa yang paling sering digunakan di tempat gym? Namanya kaca. Ya kan? Sedikit kaca itu. Jadi sahabat-sahabat, hati-hati ketika olahraga, apalagi baru pekan pertama Januari, alhamdulillah progres besar nih tahun 2026 ini. Bismillah 10K larinya. Nah, skip semua yang berhubungan dengan media sosial ketika ada beraktivitas fisik. Kenapa? Enjoy, nikmati apapun terserah. Nge-gym, nggak nge-gym, ada tutorialnya di mana-mana, yang gratis sampai yang premium berbayar, dengan personal coach ataupun sendirian, banyak caranya yang gratisan. Tapi lakukan, ingat kaidahnya sama, jangan semuanya digarap, maraton, angkat besi, berenang, panjat tebing, terjun payung semuanya. Pilih saja 2-3 aktivitas yang berhubungan juga dengan beban kerja tadi. Agar apa? Agar hidup kita sinkron. Kalau sobat-sobat yang terbiasa duduk kantoran, ya pilih-pilihlah olahraganya yang banyak menggerakkan tulang-tulang. Kalau ada aktivitas, kenapa kamu jarang lari sih, olahraganya di resolusi kamu nggak ada? Ya kan saya bagian nangkep ayam untuk disembelih. Tiap hari dia lari nyari ayam itu. Nah jadi sesuaikan. Kalau aktivitas Anda banyak misalnya berdiri, maka pilihlah olahraga-olahraga yang bisa mengimbangi duduk misalnya. Olahraganya ada olahraga yang duduk, catur. Anda aktivitasnya misalnya banyak sepedahan, ada sepedahannya yang mengantarkan
Kalau di sini ini ya motor ya. Kalau di kota tempat saya tinggal di Edinburgh itu Ubernya ataupun ojolnya itu pakai sepeda nganterin makanan itu karena motor jarang sekali di Edinburgh itu. Mereka pakai sepeda. Nah kalau orang yang kerjanya kayak gitu, apa resolusi kamu? Sepedahan. Itu kerjaan tiap hari. Pilih yang lain aktivitasnya. Jangan gini, jangan menipu diri sendiri. Anda pasang resolusi yang Anda tahu ini sudah Anda lakukan. Sudah lakukan. Misalnya yang tadi emosi. Anda misalnya saya resolusinya adalah insya Allah akan menyuapi anak saya yang masih bayi. Ya memang kewajiban itu kan. Jadi pasang sesuatu yang Anda kalau nggak ditulis resolusi nggak mengerjakan. Kalau anak aktivitas fisiknya memang lari, kerjaannya misalnya dalam karir itu, ada kerjaan-kerjaan fisik lari pekerjaan itu. Ya jangan lari, yang lain renang ke atau misalnya olahraganya membangun otot, apapun itu sobat-sobat. Jangan sampai kita lupa hal ini. General check up itu murah 1 juta, 1,5 juta dibanding penyakit yang akan diderita. General check up sekali aja seumur hidup. Ada yang pernah general check up bukan untuk administrasi, daftar PNS, daftar tentara, pribadi aja. Bukan puskesmas yang 20.000, general check up yang 1 juta ke atas. Ada yang pernah angcapkan tangan? Ada yang pernah nggak? Yang itu 1. Berapa? Mana lagi? 2 orang sobat-sobat general check up. Memang agak mahal ya. 1 juta sampai 1,5 juta. Tapi kita tidak pernah tahu cek badan kita. Padahal handphone ini begitu tergores sedikit, oh tolong dong dicek, di scan. Ada masalah nggak di software hardware-nya? Perhatian, di casingnya sama kita. Tapi fisik kita belum tahu tekanan darah kita, kadar LDL, trigliserida kita, kolesterol kita tinggi atau enggak, asam urat kita tinggi atau enggak. Banyak di antara kita sobat-sobat, saya kasih tahu di akhir tahun kan kita muhasabah evaluasi. Merasa sehat hanya karena jarang sakit-sakitan. Itu 2 hal yang berbeda. Merasa sehat karena jarang ke rumah sakit, jarang ke dokter, bahkan gak pernah minum obat selama 10 tahun terakhir. Ngerasa sehat, belum tentu. Belum tentu. Barangkali di masa kecil, di masa remaja kita, banyak sekali yang merusak tubuh kita sampai alarm merusak. Ada yang nyetir mobil, yang ngerti mobil, ketika alarm rusak kita nyantai aja, nggak ada masalah kok, nggak ada yang nyala, tiba-tiba timing belt putus. Tiba-tiba ternyata rem itu blong, tapi sensornya rusak, kita nggak nyadar rem udah blong. Begitu ada hal yang darurat kita nggak bisa ngerem, stop, tabrakan, hancur. Itulah yang terjadi ketika orang tidak ngerti profil fisiknya sendiri. Padahal fisik itu adalah aset mahal yang nanti wallahi akan ditanya dan kita akan nangis. Sebelum dosa, sebelum maksiat, sebelum yang lain-lain dihisap, kesehatan aja akan dihisap dan kita akan nangis. Karena Allah akan nanya, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Mata kamu sehat, kenapa sekarang jadi -5? Saya minus setengah-setengah kacamata saya gitu. Tapi jangan sampai minus terlalu tinggi gitu. Artinya kita tidak effort menjaga mata kita. Kamu kan sehat, seger. Kok tiba-tiba sekarang harus minum obat rutin setiap pekan? Kenapa? Nanti dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan dijauh loh sebelum yang tadi ya. Maksiat, kemunkaran sebelum itu, nauzubillah. Tapi kesehatan aja akan menjadi azab pedih ketika tidak dijaga. So, general check up, saya bukan agen Parahita, bukan agen Prodia, bukan ya. Pakai kode voucher saya enggak. Tapi saya hanya ingin bilang itu bagian dari respect terhadap rezeki yang Allah berikan dengan kesehatan kita. Go general check up. Nanti saya bisa merekomendasikan yang paling murah. Nah setelah Anda tahu, pilihlah profil kesehatan olahraga yang paling cocok. Ada beberapa olahraga yang tidak cocok untuk profil tertentu. Jadi jangan ikut-ikutan yang viral, jangan ikut-ikutan apa yang sedang dipromosikan oleh endorser, influencer. Apalagi ikut pedal hanya ingin pasang status baru. Nah 4 hal ini sahabat-sahabat, let's think, calculate, dihitung, tuliskan dan dituliskan. Karena tulisan tentang resolusi rencana kita
itu adalah bagian dari effort pertama. Kalau nulis aja nggak mau, gimana mau mengeksekusi? Apa yang kita inginkan dituliskan itu menjadi planning. Apa yang dilakukan itu akan menjadi perilaku. Apa yang dibiasakan itu akan menjadi habit dan karakter. Maka awali dulu dengan tulisan. Tempel di tempat yang mudah. Dan please tahan nafsu kita untuk memposting. Insya Allah tahun depan nih list buku yang akan saya baca. Keren-keren semua. Ada yang komen, masa buku kayak gini dibaca dari gini, dasar debat akhirnya. Jadi kita bacanya baca komen orang gitu, Pak. Sobat ya. Ini kenapa penting? Karena kita semua tanpa terkecuali seluruhnya tua muda akan menghadapi satu hari yang sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Saya kalau ngomong ini bisa panjang, tapi saya penting menyampaikan ini. Walaupun Anda semua sedang happy-happy sekarang akhir tahun ke masjid, tapi saya belum menyampaikan peringatan penting ini untuk diri saya, untuk sobat-sobat yang saya sayangi. Nanti di padang mahsyar miliaran manusia berkumpul. Di padang mahsyar satu demi satu akan ngantri, akan dipanggil. Anda akan dipanggil. Setelah Anda. Setelah Anda. Terus satu-satu. Kalau sekarang ada 8 miliar manusia, dipanggil satu-satu. Mbak antrian nomor 8 miliar. Satu orang dihisap 1 detik. 1 detik. Berapa lamakah Anda menunggu? Nih, antum. Maju, dihisap. 1 detik beres. 1 detik beres. 1 detik beres. Anda 8 miliar detik baru dihisap. Berapa lama kita nunggu? Sok tanya ChatGPT. 8 miliar detik berapa tahun coba tanya. Bisa kebayang gak? Semuanya akan dihisap. Kita akan dihisap dan semuanya akan nunggu. Berapa tahun? Ada? Kalau nggak salah 222 tahun. Berapa? 253 tahun kita menunggu. Itu kalau satu orang 1 detik. Nanti ada yang dihisap Nabi Adam 1000 tahun tak kita nungguin. Diputar seluruh amal-amalnya. Pas bagian kakek kita nih dihisap nih 87 tahun tak kakek kita. Hari-harinya diputar, kita akan menyaksikan seluruhnya. Begitu bagian Anda tampil dihisap, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tazulu qadama ibni Adam min indi rabbih yaumal qiyamah. Kakinya anak Adam itu tidak akan beranjak di depan Tuhannya pada hari kiamat hatta yus'ala an khamsin, sampai ditanya tentang 5 hal. 5 point. Baik ini pikirkan menjadi perencanaan. Yang pertama akan ditanya an umrihi fima afnah, keseluruhan usianya dihabiskan buat apa? Yang umum dulu, keseluruhan usianya. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah, khusus masa muda dipakai buat apa masa mudanya? Our youth, 25, 27, 35, masa muda kita dipakai buat apa? Yang ketiga, wa malihi min aina iktasabah, duit dapat dari mana? Saya bikin postingan tentang konten ini. Saya bilang gini, intinya kita jangan hanya mikirin cita-cita dunia, lupa akhirat. Tapi ada orang-orang yang mikirin akhirat tapi di dunianya berantakan. Kita perlu memiliki cita-cita akhirat, saya bilang namanya RKU, rencana kontribusi unggulan. Cita-cita akhirat yang akan menentukan karir kita di dunia. Karena kita harus punya jawaban di padang mahsyar di depan Allah, kita akan ngomong berkarir sebagai apa. So, ada orang-orang yang pada nolak itu kan, ini dari mana dalilnya, sejak kapan karir ditanya di yaumul hisab. Nah ya ditanya lah karir itu. Bukan hanya sholat kita. Bang kerja apa bang? Yang kopiah. Konveksi. Kalau abang? Gym. Ini konveksi, ini gym. Beliau ini akan lapor di depan Allah, ya Allah waktu saya di dunia, nanti dihisap sholat, dihisap semuanya. Waktu di dunia saya menghabiskan 30 tahun sebagai trainer gym. Anda akan ngomong kayak gitu. Pastikan menjadi trainer gym yang aktivitas sebagai trainer itu layak dipersenjakan di depan Allah. Saya trainer gym ya Allah, tapi sebagai trainer gym inilah yang saya lakukan. Anda pun akan bilang,
Ya Allah, waktu saya di dunia masa muda saya habiskan di konveksi. Tapi konveksi ini menghasilkan karya, alhamdulillah kontribusi bagi sekian ribu orang ya Allah, memberikan pekerjaan. Jadi jangan salah, bukan hanya amalnya ngapain, karirnya akan ditanya di padang mahsyar. Maka sobat-sobat, CV yang ada tulis pekerjaan, fresh graduate, setelah itu pindah kemana, itu bukan hanya dilaporkan di LinkedIn, bukan hanya di portofolio CV pekerjaan, itu akan dilaporkan satu demi satu pekerjaannya, karirnya di padang mahsyar. Wa an malihi min aina iktasaba, uangnya dapat dari mana? Dari karir apa? Pertanyaan yang keempat, wa fima anfaqah, dipakai uangnya untuk apa? Dibelanjakan untuk apa? Harus halal, dibelanjakan untuk kontribusi yang halal juga. Yang kelima akan ditanya, wa madza amila fima alima. Ini mantap nih, mumtaz yang terakhir ini, nomor 5 ini. Ini perhatian bagi sobat-sobat yang sering kajian, bagi sobat-sobat yang sering belajar, bagi sobat-sobat yang sering baca buku, bagi sobat-sobat yang senang dengan ilmu, hati-hati. Karena pertanyaan kelimanya satu paket. Dan apa yang kamu kerjakan dengan ilmu yang kamu dapatkan sepaket. Saya mikirnya gini, kenapa Rasulullah tidak bilang 6 poin? Rasulullah kan enggak random ya. Coba kita hitung lagi ya. Yang pertama ditanya tentang keseluruhan usia. Yang kedua fokus masa muda. Yang ketiga harta dibagi 2 kategori. Dari mana dapat, kemana dibelanjakan. Yang kelima, kenapa yang kelima ini dianggapnya satu? Amal dan ilmu, kenapa dianggapnya satu? Kenapa enggak? Yang kelima, apa amalnya? Yang keenam, apa ilmunya? Kenapa enggak kayak gitu? Tapi yang kelima sepaket. Madza amila fima alima. Apa yang dia kerjakan dengan ilmu yang dia dapatkan. Artinya, belajar itu ada tanggung jawab, ada responsibility, harus beramal, harus mengajar, menyampaikan, mendakwahkan, menyebarkan, mensistematikasi, minimal eksekusi diri sendiri. Setiap ilmu itu. Maka hari ini saya kasih tahu nih, orang yang datang ke masjid ini dengar materi saya, hisabnya lebih berat di 2026 dibanding yang dengar kajian. Salah sendiri datang. Salah sendiri datang. Yang nggak dengar kajian, di rumah lagi tibra, tibra itu lagi nyenyak, sleep tightly, tibra itu, lagi nyenyak, lalu tahun depan, kenapa saya bikin resolusi 20 olahraga nggak jalan ya? Hisabnya nggak terlalu gede itu. Tapi ketika Anda bikin kayak gitu, wah hisabnya berat. Sudah dikasih tahu oleh ceramahnya, masih aja dilakukan salah. Jadi poinnya sobat-sobat, setiap ilmu itu ada responsibility, perlu diamalkan, dikerjakan, perlu dieksekusi. Dan setiap orang-orang yang belajar makin banyak harus makin gede amal-amalnya. Oke? Dan para pengurus masjid, DKM-nya, komunitasnya, foundernya dari forum ini harus lebih gesit, harus lebih beramal, harus lebih tinggi daya juangnya, kerjanya, harus lebih capek, harus lebih sering rapatnya. Benar nggak? Siap? Siap Dai? Oke. Soalnya setiap saya momen kesini saya cepet terus semua pengurus. Biar makin rajin. Nah gitu alhamdulillah sahabat-sahabat. Jadi intinya yuk riset mental kita, energi kita, semangat kita. Lupakan yang udah lama. Jadikanlah bahan evaluasi, muhasabah. Cara muhasabah yang baik adalah perbaiki yang lama dengan cara membuat langkah-langkah baru yang lebih baik. Apa yang sudah terlewat jangan terlalu dipikirkan. Berarti sekarang saya target 5 buku, kemarin 3 buku belum 8 buku. Udah lupakan yang lama, bikin yang baru sekarang. Yang lama dibawa yang ke yang baru sekarang boleh, tapi jangan seluruhnya. Jangan sampai nanti resolusi 2026 adalah sisa 2025 yang gak beres 2024 limpahan dari 2023. Lembaran baru, semangat baru, harapan baru. Begitu sobat-sobat semua ya. Terakhir, masa depan Indonesia, saya kalau ngomong walaupun ngomong tentang skala individu, tetap saya ingin ngomongin tentang bangsa, sahabat-sahabat. Saya senang dengan tahun ini karena angkanya ini enak. 20 tahun menuju 2045 yang banyak dinanti-nanti oleh pemimpin, politisi, pejabat yang sering dipakai kampanye bukan? Oleh Menteri Olahraga juga bukan? Oleh Menteri Keuangan dulu perlu dimulai 2045.
Pak Jokowi itu dulu ketika jadi presiden membuat rencana strategis Nawacita 2045, semuanya bermimpi itu, semuanya. Ada juga yang skeptis sampai nyinyirin lah 2045 omong kosong, zong, generasi kita bukan generasi emas, cemas, lemas, madesu. Ada juga yang pesimis. Tapi izinkan saya untuk berbicara tentang harapan sekaligus kritikan. Kritikan saya adalah mesin lama akan mengeluarkan produk yang sama dengan produk-produk lama. Sudah pasti. Sudah pasti. Generasi yang sekarang memimpin, sobat-sobat. Generasi yang sedang memimpin, saya ingin tanya dulu, takut nggak sepaham. Jangan-jangan saya terlalu kegeeran. Semuanya sepakat. Yang memimpin itu udah bagus atau enggak? Oh sama, berarti sepakat ya. Jangan-jangan saya kritis tahunya enggak udah bagus itu. Sepakat, masih banyak yang kurang ya. Enggak apa-apa kita kritis. Nah Anda harus tahu, generasi yang sekarang memimpin itu, saya enggak ingin ngomong partai, kelompok, mazhab, ormas. Saya ingin ngomong dalam skala generasi. Lebih enak, lebih fair juga. Generasi yang sekarang memimpin umumnya usia 40 tahun ke atas bukan? Lebih spesifik lagi, 50-60 tahunan ya yang memimpin itu. Kan jarang menteri usia 30 tahun. Adapun ya ada lah gitu ya. Fokus dengan keilmuan bukan sensasi. Jarang yang muda. Kalau Anda lihat pemimpin negara, rektor, pemimpin ormas, pemimpin partai, pemimpin perusahaan, komisaris, ada nggak komisaris usianya 25 tahun yang punya udah IPO udah 10 triliun? Jarang. Yang bisnis beneran ya, bukan beli koin. Jadi bisa kita melihat bahwa yang sedang menguasai leadership di negeri ini, baik politik, ekonomi, sosial, seluruh bidang, itu adalah generasi apa sebutnya itu baby boomers ya. Di atas kita. 50, 60 tahun, 70 tahun. Mereka ini dididik dari sekolah impres, sekolah negeri, dari pesantren tertentu, dari universitas tertentu yang mereka kuliahnya di tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Pendidikan zaman itulah yang melahirkan generasi sekarang. Cara belajar mereka zaman dulu lah yang menghasilkan generasi sekarang. Cara mereka administrasi, sogok menyogok, cara mereka ingin cepat dapat berkas, cara mereka ingin dapat jabatan kayak gimana. Zaman mereka muda, itulah yang membentuk mereka sekarang. Jadi, kalau hari ini kita sekolah di sekolah yang sama, belajar dengan cara yang sama, mendengarkan materi yang sama, silabus yang sama, mata kuliah yang sama, dan cara berinteraksi yang sama dengan mereka, pasti 2045 sama. Itu logikanya. Pasti sama. Karena tidak ada takyir. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib kita 2045 kecuali banyak orang-orang yang sengaja mengubah diri mereka sendiri sekarang. Maka sobat-sobat, keluar dari zona nyaman, out of the box. Apa yang kalian lihat kurang, kritisi sana sini. Kan kita semua generasi yang mengkritisi. Saya baru nonton tuh stand up-nya Panji yang terakhir itu, kritikan semuanya. Ada bagusnya juga, kritikan semuanya. Tapi poinnya adalah tentang kritikan orang lain, kita perlu berubah pikirannya. Harusnya lebih meningkat lagi, harusnya gimana kita sobat-sobat jangan melakukan pola yang sama dan belajar dengan cara yang berbeda. Bukan hanya mengkritisi orang lain. Gampang mengkritisi orang lain. Ketika ada menjabat, bisa beda enggak? Gampang mengkritisi orang lain ketika Anda ingin naik jabatan, sama enggak nyikut-nyikutan. Gampang mengkritisi orang lain, tapi ketika kita ingin beres, absensi bolong-bolong, sama enggak kita main-mainan dengan dosen-dosen. Ketika kita ingin punya SIM, sama enggak prosesnya? Nah, maka sobat-sobat perlu punya idealisme. Selain yang saya sebutkan tadi, bangun kapasitas diri, bla 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 seluruhnya, tapi pasang idealisme. Saya ingin benar-benar membakar semangat ini si Indonesia. Let's go together. Bangun
idealisme ini, pasang idealisme 2045 adalah generasi kita. Tapi generasi kita akan beda dengan generasi yang sekarang memimpin di seluruh bidangnya. Dengan cara Anda perlu belajar dengan cara yang berbeda. Anda perlu bawa idealisme. Anda perlu bawa agama ke tengah-tengah masyarakat. Jangan biarkan agama di dalam masjid. Keluarkan agama itu dari masjid, dibawa keluar ke pasar. Jangan ngomongin agama lah di politik, bawa ngomong agama di politik walaupun tidak selalu pakai iming-iming partai Islam, slogan Islam. Bawa agama kita ini ke bisnis walaupun Anda tidak berarti bikin ayam syariah disembelih dengan nama Allah dan juga insya Allah ayamnya sudah umroh. Jangan hanya berbicara tentang produk-produk dengan label Islam, tapi Anda semua bawa nilai Islam itu ke berbagai ranah, ke tempat gym. Dan tempat gym yang Islami tidak sekedar dipisah iwan ahwat yang awatnya wajib bagi keluar, enggak itu saja. Bukan itu esensinya, tapi bagaimana itu menjadi sarana edukasi tentang nikmat Allah yang namanya fisik dari gym. Dari konveksi juga sama. Bawa agama ke sana sama-sama. Tapi PR-nya adalah membawa agama ke sana bukan dalam seminggu, 2 minggu, sebulan, 12 tahun, 2 tahun. 20 tahun. 20 tahun kita bawa barang-barang. Insya Allah Indonesia akan bangkit dan melesat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah teman-teman semuanya ya, kita tadi sudah dibakar semangat ya pada malam hari ini bersama Kang El ya. Alhamdulillah pada malam hari ini ya, nanti ada sesi-sesi selanjutnya nanti. Tapi sebelum itu kita coba mungkin dari teman-teman semuanya ada yang mungkin mau bertanya ya. Betul, Kita silahkan. buka diskusi. Oke. Yang mau bertanya, oke sudah Satu, dua. Teteh, ada yang mau bertanya? Boleh angkat tangannya silakan. Cung. Kita buka diskusi bersama Kang El ya, silakan. Ada teteh? Teteh ada? Boleh angkat tangannya. Di Satu. belakang. Satu di sini. Yang di tengah mungkin. Oh di dua. belakang. Oke. Sip. Akang satu tadi ya? Kita mulai dulu ke Akang ya. Siap. Kang boleh maju dikit Kang. Silakan perkenalkan namanya siapa, dari mana, langsung bertanya. Baik, perkenalkan nama saya Syauki dari Dago kali ya Kang. Menarik tadi Kang El terkait doa Nabi yang spesifik A'udzubika minal jubni wal bukhl. Akhir-akhir ini saya banyak melakukan refleksi gitu ya. Apalagi dengan membandingkan apa yang sahabat lakukan pada zaman dahulu gitu. Begitu mudahnya harta-harta dikeluarkan setengah hartanya, bahkan hampir keseluruhan hartanya untuk dakwah Islam gitu. Terus kayak jadi relate kayak apa yang terjadi pada kita sekarang gitu. Kita mungkin ngumpulin harta kita, bahkan kayaknya nggak mungkin sampai ngeluarin setengah harta kita gitu untuk dakwah semudah itu gitu. Dan hal ini sangat didukung dengan perkembangan teknologi dan pemahaman materialistis di mana kita melihat di HP kita orang-orang yang punya McLaren, punya rumah besar, atau iklan-iklan rumah harga 35 miliar. Sehingga kita bikin berpikiran untuk ini gimana ya caranya kita bisa mengumpulkan uang sebanyaknya dan menghemat uang sekecil-kecilnya. Dan pengaruh dari sosial media itu pasti sangat besar gitu. Ya kayak kita jadi punya pembanding yang semakin banyak aja dan semakin besar gitu. Ternyata ada hal yang lebih besar lagi di luar itu gitu. Kalau zaman Nabi mungkin kan nggak ada pembanding yang lebih jauh ya selain apa yang kita ketahui dari sekitar kita atau tetangga kita atau dari perjalanan-perjalanannya. Tapi dengan ada sosial media kita jadi lebih tahu banyak gitu. Jadi menurut Kang El sendiri gimana sih cara kita membatasi diri atau membentengi diri gitu ya terkait penyakit bukhl ini yang ternyata semakin perkembangan teknologi semakin besar adanya pada kita gitu. Bagaimana mungkin parameter apa yang bisa kita tentukan sehingga kita bisa meyakinkan diri kita itu bukan orang yang terkena penyakit bukhl tersebut gitu. Jangan-jangan kita masih terkena penyakit bukhl itu dan kayak tadi ya, apakah kita willing untuk memberikan setengah harta kita itu adalah salah satu parameternya atau bagaimana? Oke, Kang El mau dikumpulin dulu? Silakan. Kang ini dulu, silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya jazakumullah khairan kepada Kang yang sudah menyampaikan ilmunya. Di sini saya ingin menanyakan sebenarnya di sini tuh ada beberapa hal tapi saya ringkas jadi 2 hal. Yang pertama mungkin kaitannya spesifik saya pribadi, yang kedua secara umum orang-orang pada umumnya. Yang pertama itu lebih ke terkait dengan background Akang juga tentang masalah go abroad atau ke luar negeri ya Kang ya. Ya barangkali Kang punya step-step tips untuk ke luar negeri baik itu kuliah ataupun kerja. Karena saya pribadi dari dulu seringkali mengalami kegagalan atau mungkin belum diizinkan oleh Allah untuk bisa ke luar negeri. Seperti beberapa kali gagal tes LPDP, gagal tes ke luar negeri. Bahkan saking seringnya akhirnya saya masuk swasta dan akhirnya kerja dan berpikiran juga ingin ke luar negeri dengan cara kerja. Barangkali ada tips dari Akang sendiri gimana agar kita bisa lancar, khususnya orang-orang yang ingin ke luar negeri dengan cara-cara tertentu. Terus yang kedua, mengenai batasan Kang, tadi kan ada sedikit terbahas mengenai masalah self respect ataupun society. Nah di sini tuh seringkali menjadi hambatan dalam pertumbuhan. Di satu sisi kita tuh makhluk yang harus bisa menghargai diri sendiri, mementingkan diri sendiri, dan juga mengembangkan diri sendiri. Tapi di sisi lain kita juga nggak bisa terlepas dari sosial. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan kita antara mengembangkan, mementingkan diri sendiri dengan menghargai, menghormati orang lain. Karena kan terkadang kita tuh ada yang benar-benar yaudah diri sendiri sampai skeptis dan egois. Dan ada juga yang jadi yes man atau people pleaser karena bosnya, karena keluarganya. Nah, gimana caranya agar seimbang? Karena tidak bisa dibungkiri, mungkin keduanya kita juga perlu untuk menghargai orang lain, perlu untuk menghormati, dan juga perlu mementingkan diri sendiri. Gimana agar nggak bablas, agar nggak jadi orang yang terlalu egois, dan nggak juga menjadi orang yang terlalu iya aja kepada orang lain gitu. Terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita bergeser ke Teteh ya. Silakan tadi yang sebelah kanan ya. Teteh yang ini ya. Boleh, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia dari Tasikmalaya. Saya mau nanya sama Kang El, karena kebetulan saya juga seorang pendidik, gaulnya sama anak-anak muda, saya guru gitu kan. Ada satu hal aja lah yang ditanyain ya. Kenapa anak muda tuh sekarang fasih beropini di media sosial, tapi tuh gagap kalau diminta untuk membuat gagasan yang runut secara akademik gitu loh Kang El. Mereka cascicus lah di medsos mah gitu, tapi ketika hal simpel aja, minta untuk ngeresum buku aja mereka udah dikasih tahu runutannya begini. Terus giliran ngeresum tuh tetap aja kayak asal-asalan. Ujung-ujungnya dia moto terus tadi di chat GPT gitu kan ya. Chat GPT tolong resum buku ini apa gitu. Nah saya minta pendapatnya sama Kang El karena saya juga punya anak bujang sama gadis ya, saya juga ada ngajar juga anak SMP SMA yang saya ajar. Minta masukannya Kang El, terima kasih jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi tadi. Boleh Teteh yang tadi yang katakan? Oh itu ya, siap Teteh. Boleh di estafet minta tolong Teteh. Ya bismillah, Kang El izin tanya, lebih ke ingin konsultasi sih soalnya. Jadi saya tuh beberapa tahun ke belakang itu berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, kayak ingin tahu caranya gimana kita mengkerucutkan ketertarikan kita itu gitu. Biar kita tuh cukup ambil satu aja dan bisa menolak yang lainnya gitu. Kayak misalnya pengalaman pernah jadi alhamdulillah gitu jadi guru tahfiz. Terus misalnya ingin coba lagi nyoba cari pengalaman lain jadi guru umum, dikasih kesempatan dapat guru dapat wali kelas gitu. Terus dikasih cari lagi pengalaman tapi tetap di dunia ngajar, jadi staf TU misalnya sekarang tuh. Nah jadi kayak ini tuh sebenarnya arahnya kemana, saya juga kayak bingung gitu menentukan arahnya itu kemana gitu, ke minat saya gitu. Kayak ketemu anak misalnya yang istimewa, jadi ingin belajar tentang itu gitu. Nah jadi apa ya, terlalu banyak yang ingin diinihin gitu. Jadi ingin lebih ke mengkerucutkannya tuh seperti apa ya biar kita tuh
satu aja gitu milihnya, nggak yang banyak-banyak gitu. Makasih. Baik, terima kasih. Baik, silakan 4 dulu mungkin ya Kang El. 4 dulu. Heeh. Ini udah maksimal nih. Saya ada agenda Takutnya- lain. Heeh. Silakan Pak. Kalau saya nggak ada agenda lain, saya siap sampai tengah Oke. malam juga. Sampai meletus kembang api. 2 jam lagi kan? Nah, tapi pertanyaannya dalam-dalam dan nggak bisa saya jawab sekarang sayangnya. Saya singkat-singkat aja ya. Yang ditanya oleh 2 pertanyaan pertama itu justru menunjukkan bahwa pentingnya kita spesifik menentukan apa karakter baru yang ingin kita bangun. Lalu kita dalami tahapan-tahapannya. Saya kasih tahapannya aja. Saya nggak akan ngasih membahas di sini. Bagaimana menghilangkan bukhel, bagaimana agar kita lebih seimbang antara tadi melatih bisa sociable, tapi juga self respect. Itu 2 skill yang berbeda. Kalau saya menjelaskan satu itu saya akan cerita panjang apa yang namanya self respect semuanya, bagaimana juga respect ke orang lain, bukhel juga bagaimana tahapannya. Itu panjang sekali. Tapi strategi besarnya biar Anda bisa mendalami. Kalau Anda ingin punya target baru, ingin membangunnya, hal pertama sederhana, al-ma'rifah, ilmu, tahu dulu itu apa. Jadi ketika Anda ingin menghilangkan bukhel atau ingin lebih berani, ingin lebih kritis, Anda harus baca seluruh ilmu konsep dari Islam, dari psikologi yang berkaitan. Gak bisa, sobat-sobat kita memang cenderung ribet, udah kasih aja 5 tips apa biar saya gak bukhel. Kalau kayak gitu nggak akan terbangun, nggak akan beneran. 1 tipsnya Anda coba ngasih canceling uang 10.000 sehari, ya itu udah masuk pembiasaan. Jadi jangan ngomongin tips dulu, tapi Anda pelajari seluruh konsep dengan utuh. Apa akar bukhel, apa akar dari tidak hanya self respect. Secara ilmiah, literatur Islam, literatur kontemporer. Yang kedua, uji coba implementasikan. Yang ketiga, partner, komunitas yang ngejagain agar kita nggak sendirian sobat-sobat. Ini tahapan besarnya ya. Tahu ilmunya, mengetahui, mengeksekusi, lalu bergabung dengan komunitas yang sama-sama berjuang. Nggak bisa sendirian. Hanya untuk agar tidak bakhil. Ada misalnya komunitas yang berbagi, komunitas yang infak. Itu bagian dari cara latihan kita membiasakan. Kan nggak mungkin komunitas berbagi terus mereka minta sumbangan. Katanya berbagi gitu. Kok minta sumbangan? Jadi orang-orang yang punya uang, kumpulkan uangnya, berbagi gitu yang sejati itu. Komunitas berbagi, minta duit dong, saya mau berbagi. Berbagi itu Anda punya duit berbagi, jangan berbagi itu bagiin duit orang lain gitu. Itu esensinya tuh, sering yang gagal paham itu. Bilang aja ini lembaga penyalur lembaga, itu lebih fair. Komunitas berbagi tapi berbagi duit orang lain, aneh. Nah itu contoh ya. Bagaimana agar kita bisa self respect, gabung dengan orang-orang yang punya struggling yang sama gitu. Itu tahapannya. Mengetahui lalu mengeksekusinya, gabung ekosistemnya. Nah itu semua perlu Anda jalani 1 demi 1. Berapa lama? Bisa 6 bulan, bisa setahun. Jadi saya tidak akan membahas satu-satu ya semua aspek tadi. Yang beasiswa, saya sudah punya beberapa serial sajian yang bisa Anda akses. Ceritanya cukup panjang. Karena saya dapat beasiswa itu mungkin se-Indonesia ini saya salah satu orang yang paling banyak dapat beasiswa. Se-Indonesia itu mungkin. Saya 6 kali dapat beasiswa. Beasiswa bahasa Inggris. Waktu pasca SMA. Kursus dibiayain oleh orang tertentu. Beasiswa kursus bahasa Arab 2 tahun di Al Imarat. Beasiswa Al-Azhar Mesir. Ini kan perjuangan semua. Al-Azhar Mesir 4 tahun di Kairo. Beasiswa S2 di Prancis 2 tahun di Paris. Beasiswa S2 kedua di Manchester 1,5 tahun di Inggris. Sekarang saya dapat beasiswa ke-6 saya, bukan yang terakhir ya. Ke-6 saya di Edinburgh University di UK di Scotland. Jadi sekarang saya sebenarnya sedang kuliah. Saya sedang kuliah di tahun kedua, sedang ke Indonesia riset ngambil data. Nanti Januari pertengahan saya pulang lagi ke UK. So insya Allah kalau ada kesempatan saya masih bisa ngisi lagi di masjid ini sekali lagi terakhir tahun depan Januari sebelum saya pulang dan nggak tahu tahun berapa ke Indonesia lagi. Kalau saya simpulkan perjuangan mencari beasiswa dan saya tahu banget celah-celahnya, caranya saya tahu banget. Kesimpulannya adalah
Maaf klise banget ya, kegigihan, persisten, kegigihan. Kegigihan mencari peluang, kegigihan apply, kegigihan mencoba, kegigihan revisi CV, revisi letter of motivation, kegigihan ngirim berkasnya ke berbagai pihak. Saya ketika S2 itu saya daftar ke 20 lebih kampus, diterima di 13 universitas. Ketika S3 kemarin saya ngirim berkas ke beberapa calon supervisor sebelum dapat LOE itu. Anda bisa nebak berapa angkanya? 10, 20 berapa? 20? 150. 150 profesor yang saya kirim. Jadi kalau kita bilang saya udah berusaha Kang, Coach, 30 profesor saya kirim, 30, saya 150. Akhirnya dapat. Hitungan jadi dapatnya. Hitungan berapa? 10 saya dapat. Berarti kan 10 per 150. 1 berbanding 15. Ya enggak? Kalau saya mencoba 1 berbanding 15 ya. Kalau saya baru mencoba 14 kali, belum dapat 1 peluang tuh. Nyoba 15 kali, dapat 1 profesor yang nerima. Ininya kegigihan. Nah saya akan cerita lengkapnya detailnya, ada beberapa kajian saya akan saya share. Gampang Anda cari IG saya, DM aja, mau tahu tentang beasiswanya nanti saya kasih insya Allah beberapa serial kajian linknya biar Anda bisa mendengarkan. Oke? Lebih lengkap di situ. Lalu Mbak tentang daya tahan anak-anak muda, kebingungan dulu deh. Anda lagi jalan di daerah mana sini? Jalan Riau. Mau ke terminal Lewi Panjang, mau berangkat ke Jakarta. Tengah perjalanan, kayaknya lebih enak pakai travel deh, pindah ke DU. Setelah ke DU, apakah pakai bus aja ya? Pada larang gitu. Tapi gimana kalau pakai bus-bus yang dari Cicahem, tapi arahnya ke Jogja, bingung kemana? Opsi Anda banyak. Karena mungkin Jakarta bisa, Jogja juga bisa. Semakin banyak opsi, Jogja bisa, Jakarta bisa. Bagi orang-orang Bandung, ini kan ini direkam ya. Orang yang di luar Bandung gak ngerti. Tapi orang di Bandung nih ya. Kalau orang ingin ke Jakarta, ke Jogja, jalurnya beda. Kendaraannya berbeda, terminalnya berbeda. Jadi yang membuat kita itu kebingungan, beres S1, S2, PNS, bisnis. Kita mau dapat gelar MA atau ke KUA, banyak pilihan. Banyak opsi-opsi itu, salah satu langkah terbaik menurut saya, membuat kita fokus, itu bukan konsultasi tahapan-tahapan kecilnya, bukan. Tapi menyelami diri sendiri dan menjawab pertanyaan besar. Apa yang saya inginkan di masa depan yang menjadi modal laporan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah konsep yang saya sebut dengan RKU. Mana coba bukunya? Maaf kiri ya. Saya menulis di sini, Anda lihat buku Sang Pemuda ini. Satu buku full tentang bagaimana pemuda mengakselerasi kapasitas diri. Dan pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah pertanyaan besar, apa grand life purpose kita itu? Apa grand design hidup kita itu? Yang akan dilaporkan di padang mahsyar, namanya konsep RKU. Ini Allah, kita lahir terus 20, 30, 40, 70 tahun kembali ke Allah, mati, lalu mati, maut, alam poin pertama. Poin kedua alam barzah. Poin ketiga mahsyar. Poin keempat hisab. Poin kelima mizan. Poin keenam sirat. Poin ketujuh surga atau neraka. Jadi ketika kita sekarang usia 20 tahun, pikirkanlah journey akhirat akan dihisab dengan cara apa, karirnya kayak gimana, amalnya apa, itulah cita-cita tertinggi, cita-cita akhirat yang diperjuangkan dengan karir di dunia. Maka ketika Anda memilih, clear, memilih apa saja, sudah ada gambaran di akhirat ingin ngapain, ingin laporan apa. Nah detailnya saya bahas di situ dan dalam training Elite Circle. Anda ingin tahu, Anda DM saya nanti atau di IG. Lalu ketika Mbak mengkhawatirkan generasi muda sekarang, juga ini keresahan kita semua ya. Generasi muda kok kayak gitu. Sekarang udahlah, jangan dulu pikirkan orang lain. Kenapa? Karena konsepnya agak kompleks ya, perjalanannya panjang. Sederhananya gini, generasi kita juga butuh contoh di saat yang sama, butuh teladan. Butuh contoh, butuh teladan, butuh role model. Nih di depan mata, ini loh orang-orang inspiratif, ini orang yang uangnya 10 juta tapi dia masih bisa berbagi. Ini loh orang yang sibuk pagi siang malam kerja, budak korporat tapi Sabtu Minggu dia masih bisa berkomunitas. Ini loh orang-orang pengusaha yang startup tapi infaknya lebih gede dibanding seorang bilioner.
orang miskin. Melihat sosok yang itu miskin sosok. Maka caranya adalah banyak penyebab generasi kayak gitu, tapi saya ingin Anda semua berubah menjadi orang-orang yang menunjukkan kualitas, menunjukkan contoh role model. Saya mahasiswa prestatif, saya bikin 10 buku tanpa ChatGPT dengan tulisan sendiri. Saya orang-orang yang bisa orasi, public speaking dengan materi yang saya pelajari otodidak selama 5 tahun. Buktikan Anda semua menjadi generasi yang jadi teladan dan contoh. Insya Allah yang tadi punya masalah-masalah, ada 1001 masalah, bisa selesai dengan satu role model dan mereka mengikuti kita, insya Allah. Terima kasih, sampai bertemu lagi di 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair kepada Kang El yang luar biasa. Terima kasih Kang El. Ketemu lagi insya Allah ya di tahun depan ya, kita dengan materi yang benar-benar membakar lagi. Amin, tentunya. amin ya Allah ya Rabbal Alhamdulillah, ya. alamin. Aman ya. Jadi kita nggak berani nyindir-nyindir pemerintah ya kalau Itu, kita fokusnya ke diri sendiri. Betul. Membangun value kita. Itu dia. 2045 mau ngapain? Tadi ada apa Gitu. aja? 4 ya. Kasih tahu nih. Spiritual, Ya. intelektual, Betul. fisik dan juga emosional. Nah, Itu ini. setiap tahunnya harus kita rencanakan gitu ya. Ya, Tahun betul. besok kita mau bertumbuh